Ya, oke friend, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang peluang ya. Dalam video yang pertama tentang peluang ini kita akan membahas ruang sampel. Nah, apa itu ruang sampel? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Ya. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi semua kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Nah, itu pengertian dari ruang sampel. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama pada pelemparan dadu ya. Pelemparan dadu. Nah, saya yakin kalian semua sudah pernah melihat dadu ya. Nah, ketika kita melemparkan satu dadu, ya pelemparan satu dadu, ya apa yang akan kita dapatkan? Pasti adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Ya, salah satu dari itu. Sehingga ruang sampel dari pelemparan satu dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di sini tertulis NS sama dengan 6. NS itu apa? NS itu adalah banyaknya anggota. Ya, banyaknya anggota dari ruang sampel. Ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi untuk pelemparan satu dadu ruang sampelnya ada 6. Nah, bagaimana untuk pelemparan dua buah dadu ya? Perhatikan, ini ada dua buah dadu. Kalau kita lempar ya, kita akan mendapatkan ruang sampel bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita melempar dua dadu, kita akan mendapatkan pasangan angka-angka dari kedua dadu itu. Ya, kita bisa mendapatkan mungkin 1 dengan 1, atau 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan seterusnya sampai 1 dengan 6. Ya, atau mungkin juga 2 dengan 1. Dadu pertama mendapatkan 2, dadu kedua mendapatkan 1. Atau 2 dengan 2 dan seterusnya ya, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Ya, dan seterusnya. Ini adalah semua kemungkinan. Jadi kita bisa mendapatkan pasangan-pasangan angka dari 1 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya sampai terakhir itu pasangan angka 6 dengan 6. Nah, kalau kita hitung ini banyaknya anggota dari ruang sampel ada 36. Ya, jadi ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan dua dadu yaitu 36. Nah, sekali lagi 36 apa? 36 itu apa? 36 itu adalah pasangan angka-angka ini, ya. Pasangan angka-angka ini ada 36 pasangan angka. Ya. Itu pelemparan dua buah dadu. Oke, saya rasa untuk pelemparan dua buah dadu ini sudah cukup jelas. Kita lanjutkan sekarang pelemparan koin atau uang logam, ya. Ya, ini ada gambar koin, ya, uang logam. Kita mulai dari pelemparan satu koin. Nah, di dalam pelemparan satu koin atau satu uang logam, pasti kita mendapatkan salah satu sisi. Kenapa? Karena satu koin itu punya dua sisi. Ya, sisi yang ada nominalnya ini kita sebut sisi angka, ya. Ini kita sebut sisi angka. Kemudian sisi sebaliknya ini kita sebut dengan sisi gambar atau G, ya. Oke, ini sisi angka, kita singkat dengan A. Dan sisi yang sebaliknya itu adalah sisi gambar. Nah, ketika kita melemparkan satu buah koin atau satu uang logam, pasti kita mendapatkan salah satu dari sisi ini. Bisa sisi angka, bisa juga sisi gambar. Ya, artinya bahwa ruang sampel pada pelemparan satu koin atau satu mata uang itu hanya ada dua, yaitu angka dan gambar. Ya, angka atau gambar. Sehingga NS-nya, banyaknya anggota dari ruang sampel, itu hanya ada 2. Oke, itu pelemparan satu koin atau satu mata uang logam. Nah, bagaimana sekarang dengan pelemparan dua buah koin? Ya, pelemparan dua buah koin. Ya, nah, ketika kita melempar dua koin, kita pasti mendapatkan ini gambaran ilustrasi dari ruang sampelnya, ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ya, jadi ada 4, ya. Banyaknya anggota dari ruang sampel itu ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka,
ataupun gambar. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ini angka-angka. Jadi kedua koin itu mengeluarkan angka semua. Ini angka-angka. Kemudian angka dan gambar ini ya. Ini angka dan gambar. Ini gambar dan angka ya. Ini gambar. Nah, oke. Ini angka. Nah, ini yang tadi sebelumnya adalah angka dan gambar. Jadi gambar dan angka dengan angka gambar dan gambar angka itu bukan hal yang sama, tapi dua hal yang berbeda. Yang terakhir adalah gambar-gambar ya. Ini gambar-gambar. Di gambar kedua mata uang itu mengeluarkan munculnya gambar semua ya. Jadi ada 4 ruang sampel dari pelemparan 2 koin, yaitu bisa muncul angka dengan angka, angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, dan juga gambar dengan gambar ya. Oke, itu pelemparan 2 koin. Jadi kita bisa membuat dengan ini, namanya diagram, saya menamakan diagram pohon ya. Ini uang yang pertama, kemungkinannya angka gambar. Kalau ada 2 uang, tinggal masing-masing dicabangkan saja ya. Ini cabangkan lagi dengan angka gambar. Ini juga yang bawah G-nya juga dicabangkan lagi dengan angka gambar, sehingga kita memperolehnya ini angka-angka. Ini kita peroleh dari membaca dari sebelah sini ya, dari awalnya ini angka-angka gitu kan ya. Kalau yang ini kan angka gambar, arahnya seperti ini. Kemudian ini ada gambar angka dan ada juga gambar. Nah, seperti itu cara membacanya. Oke, itu untuk pelemparan 1 koin dan 2 koin. Nah, bagaimana dengan pelemparan 3 buah koin ya? Nah, untuk pelemparan 3 buah koin kita bisa membuatnya dengan diagram pohon tadi. Ini uang pertama atau koin pertama ya. Ini uang pertama. Kalau ada uang kedua, tinggal masing-masing dicabangkan lagi dengan angka gambar seperti yang tadi, uang yang kedua ya. A-nya dicabangkan, G-nya juga dicabangkan. Nah, kalau ada uang yang ketiga ya, kalau 3 koin berarti cabangkan lagi. Masing-masing dicabangkan lagi ya. Ini dicabangkan, ini dicabangkan gitu ya. Dicabangkan juga, semua dicabangkan. Ya, kalau nanti ada 4 koin masing-masing yang dari sini ini juga harus dicabangkan lagi ya, semuanya dicabangkan lagi. Nah, kalau kita lihat ini dari diagram ini, kita memperoleh ada 8 buah kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah angka ya. Ini membacanya dari awal sini, dari pojok belakang kiri ya. Angka ya. Kemudian ini adalah angka-angka gambar. Perhatikan ini angka gambar. Berikutnya angka gambar angka gambar angka. Terus angka gambar. Nah, selanjutnya dari yang G ini kita baca dari sini, gambar angka kita dapat di sini. Kemudian gambar angka gambar. Ya, kita dapat ini. Selanjutnya gambar angka. Terakhir gambar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 8 buah kemungkinan ya. Karena ada 8 kemungkinan, berarti anggota dari ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan 3 koin itu adalah 8. Ya, ada 8. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi 1 koin ya. Ya, perhatikan. Ini 1 koin. 1 koin tadi ada 2. Banyaknya anggota ruang sampel ini ada 2. Kalau 2 koin itu ada 4. Kemudian 3 koin ini ada 8 ya. Kalau 4 koin, nanti kalau ini 8 ini masing-masing dicabangkan lagi, pasti akan ada 16. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya ya, ini adalah sebuah perpangkatan. 2 ini diambil dari 2 pangkat 1, sedangkan 4 ini 2 pangkat 2 ya. Sedangkan 8 ini dari 2 pangkat 3, 16 ini dari 2 pangkat 4. Nah, ya, ini menunjukkan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi misalkan nanti kalau ada pelemparan 7 koin ya, pelemparan 7 koin, banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, pasti ada 2 pangkat 7 ya. Silakan dihitung sendiri 2 pangkat 7 ya, seperti itu. Oke, itu untuk pelemparan koin ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang dadu dan juga koin.
Ya, berikutnya bagaimana kalau kita melemparnya bendanya berbeda, satu dadu dan satu koin. Ya, perhatikan ilustrasi ini, satu gambar satu dadu dan satu koin. Ya. Nah, pelemparan satu dadu dan satu koin. Perhatikan tabelnya. Ya, ini bagian koinnya, ini bagian dadunya. Ketika kita melemparkan satu dadu dan satu koin, ya, ruang sampel atau kemungkinan yang kita dapatkan adalah bisa koinnya itu muncul angka, kemudian dadunya muncul angka 1, ya, atau A dengan 1, kemudian A dengan 2, ya, ini tadi A1, A2, A dengan 3, A dengan 4, A dengan 5, A dengan 6. Atau bisa juga di koinnya munculnya gambar, ya, gambar, kemudian dadunya muncul angka 1, berarti G dengan 1, G dengan 2, G dengan 3, G dengan 4, G dengan 5, G dengan 6. Nah, kalau kita hitung ini pasangan-pasangannya ini ada 12, ya kan? Ada 12 pasangan. Ya, jadi inilah semua kemungkinan yang akan terjadi ketika kalian melemparkan satu dadu dan satu koin. Sehingga kita peroleh NS-nya itu ada 12, ya. Sekali lagi, 12 itu apa? 12 itu adalah banyaknya pasangan-pasangan itu tadi. Ya, itu pelemparan satu dadu dan satu koin. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, coba perhatikan, koin, satu koin tadi ruang sampelnya ada 2, ya. Satu koin, ya, atau satu mata uang itu ruang sampelnya ada 2. Kalau satu dadu, ya, satu dadu ruang sampelnya ada 6. Dan ternyata ketika kita melempar satu koin dan satu dadu, satu koin dan satu dadu, kita mendapatkan 12, ya. Kita mendapatkan banyaknya anggota ruang sampel ada 12 pasangan. Nah, ini. Nah, kalau kita cermati sebenarnya banyaknya ruang sampel dari benda yang lebih dari satu itu adalah perkalian dari masing-masing ruang sampel benda itu. 12 ini sebenarnya kita peroleh dari 2 kalikan 6. Ya, 2 kali 6. Ya. Seperti 3 koin, misalkan 3 koin tadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 3 itu kan artinya bisa juga 2 kali 2 kali 2. Ini adalah perkalian dari masing-masing bendanya, ya kan? Nah, atau mungkin tadi 2 dadu. 2 dadu kenapa ada 36? Karena satu dadu itu ruang sampelnya 6, sehingga 2 dadu itu 6 kali 6. Ya, jadi untuk ruang sampel benda yang lebih dari satu itu sebenarnya adalah perkalian dari ruang sampel masing-masing benda tersebut. Ya, oke, itu materi tentang ruang sampel. Ya, jadi kita sudah mempelajari tentang ruang sampel dari dadu dan juga koin. Ya, oke, demikian materinya. Ya. Berikutnya, ya, seperti biasa dalam akhir video saya selalu menyampaikan latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam materi ini. Ada, ya, ini ada 5 latihan soal. Yang pertama, tentukan banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan 5 mata uang logam atau 5 koin, ya. Kemudian ini banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan 2 dadu dan 1 mata uang. Ya, yang nomor 3 dibalik 2 mata uang dan 1 dadu. Nah, yang 4 ini 1 set kartu bridge, ya. Diambil 1 kartu secara acak. Berapa banyaknya anggota ruang sampel? Dan nomor 5, sebuah kantong berisi 8 bola bernomor 1 sampai 8. Dari kantong tersebut diambil 2 bola secara acak. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel dari kejadian tersebut. Ya, ini adalah latihan soal yang bisa kalian gunakan. Ya, kalau nanti ada kesulitan silahkan kalian tulis di kolom komentar dan nanti akan saya bahas dengan video-video berikutnya. Ya, oke, demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Ya, terima kasih sudah setia menyaksikan video-video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih dan ciao.